warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Nahmadu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin. Aina makanu salikal ardi ila maghribiya wa bariya wa bakhriya khususan maulana Syaikhul Qadir Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqafi. Wa nakhusu khususan Syekh Ibnu Athaillah Iskandar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. I'lam ya hada iyyaka. I'lam itu semalam ininya ya apa namanya? Dengeken gitu. Apa namanya itu ya, ketahuilah ya. Ketahuilah ya hada iyyaka. Jadi Anda takutlah wal maksiata maksiat faqad takunu, terkadang ada apa maksiat, ada itu sababan, itu menjadi sebab litawaqqufir rizki, kepada macetnya rizki. Jadi maksiat itu terkadang bisa menghentikan rizki. Itu fadluk, maka carilah minallahi, dari Allah. Apa yang kita cari? Apa? Taubah. Maka segeralah bertobat. Ketika Anda melakukan maksiat, maka segera bertobat. Fa'in kubilat, maka diterima apa tobat kamu. Kita bersyukur ya ketika kita melakukan maksiat terus kita bertobat terus diterima. Wa illa, apabila tidak diterima tobatmu, fastaghis billahi, maka meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas bahwa rezeki itu maksiat itu bisa menghalangi rezeki. Maka dalam satu hadis Nabi Muhammad bersabda, tidak menambah usia kecuali amal kebaikan, dan tidak mengangkat takdir kecuali doa. Rubbama dzalamna anfusana, maka kita wakulan berdoa atau mengucap kita Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah berbuat zalim atau menganiaya atas diri kami. Ya. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka saya ulang-ulang lagi bahwa stasiun atau terminal pertama kita untuk mencapai makom yang lebih tinggi atau makom yang lebih selanjutnya, dimensi toreko tasawuf yang selanjutnya, maka kita harus masuk di makom taubat. Jadi taubat ini mau tidak mau. Wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan walam yaqra babuwahi qattu. Walam takun, dan jangan ada kaman kayak orang ata yang mendatangi alaihi, ingatasi kepada orang tadi, arba'una sanatan, umur 40 tahun. Walam yakro, dan tidak pernah mengetuk atau tidak pernah mengetuk pintu ya, mengetuk babawahi ing pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kotlan sama sekali, kotun sama sekali. Jadi orang sudah berumur 40 tahun tapi tidak pernah mengetuk pintunya Allah sama sekali. Nah ini agak masalah ini ya. Maka dalam hadis kenapa dijelaskan bahwa maksiat itu termasuk bisa
menghalangi rezeki itu adalah seorang yang terhalang dari rezeki itu lantaran dosa yang dilakukan. Itu rawahu Ibnu Majah dari Imam Ahmad. Jadi apa yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih dengan murkanya. Nggak bisa Anda ingin membuka pintu Allah tapi Anda melakukan maksiat, nggak bisa. Maka mau tidak mau Anda harus melewati pintu yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah kehendaki itu pintu-pintu kebaikan. Yang dimaksud rezeki di sini adalah mencakup semua, ya. Rezeki itu bukan hanya harta, tapi rezeki di sini dimaksud meliputi segalanya. Jadi ada jenis termasuk harta, keberkahan, keselamatan, pengetahuan kita atas apa saja itu juga termasuk rezeki. Keselamatan kita itu juga termasuk rezeki. Dan juga kebijaksanaan. Jadi maka semakin kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keselamatan, pengetahuan kita akan bertambah, kebijaksanaan kita akan bertambah. Wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan walam yaqra babuwahi qattu. Nah, ada orang umur 40 tahun tapi sama sekali belum pernah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tidak pernah bertobat. Nah, ini ada rahasia kenapa umur 40 tahun, ya. Kenapa harus 40 tahun? Ya, sesungguhnya penyempurnaan akal manusia itu terwujud ketika usia itu mendekati 40 tahun. Nah, 40 tahun itu termasuk periode atau masa-masa yang penting. Karena Nabi itu diutus juga pada umur 40 tahun. Jadi apabila dia sudah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ya, beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Ini umur 40 tahun. Maka umur 40 tahun itu termasuk umur-umur yang krusial. Jadi ketika Anda sudah mendekati 40 tahun, saya sarankan atau disarankan oleh Ibnu Athaillah segera mendekat. Yang dimaksud penyempurnaan akal itu bagaimana? Jadi orang yang berakal itu, nah ini perlu dicatat, ya. Orang yang berakal itu adalah orang yang memahami kadar perjalanan waktu. Ya. Orang yang berakal itu orang yang memahami kadar perjalanan waktu. Jadi dia perjalanannya itu dia memahami betul. Jadi dari fase 1, fase 2, dari tingkatan 1 ke tingkatannya itu dia jadi pelajaran. Kayak kemarin itu bahwa apa buahnya mata itu adalah kita bisa menjadikan pelajaran apa yang pernah kita alami. Itu buahnya mata. Kalau buahnya telinga kemarin apa? Mendengarkan Al-Quran. Kalau buahnya mulut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur 40 tahun ini krusial. Jadi ketika Anda sudah mendekati umur 40 tahun, maka segeralah mengetuk pintu Allah. Wa aksaru ma yukhafu 'alaika su'ul khotimah wal iyadu billahi ta'ala. Nah, ada lagi kebanyakan atau ini yang paling ditakutkan darimu. Wa aksaru ma itu yang paling kebanyakan ditakutkan. Wa aksaru ma yukhafu. Jadi kebanyakan yang paling ditakutkan darimu itu adalah su'ul khotimah wal iyadu billah. Jadi ada lagi su'ul khotimah. Semoga kita ini meninggal nanti husnul khotimah. Amin ya Allah. Jadi yang dimaksud su'ul khotimah itu ya pungkasan kita atau meninggal kita itu posisinya tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga wal iyadu billah ini juga lantaran cahaya iman akibat maksiat.
Jadi disebabkan kita itu bisa babil itfa'i jamrotil imani, itu disebabkan matenine apa itfa itu matenine mowo itu bara api iman, atau bahasa Indonesianya itu lantak cahaya imannya itu mati akibat maksiat. Jadi cahaya imannya mati akibat maksiat. Maka ini juga perlu kita antisipasi. Kenapa kita biar kita nanti husnul khotimah. Jadi sudah umur 40 tahun, sudah memasuki fase-fase krusial. Kalau dihitung umur kita tinggal 23 tahun, tapi kita tidak pernah melakukan tobat sama sekali. Wah, ini sangat riskan, bahaya. Maka Ibnu Athaillah Askandari di sini setelah menjelaskan bahwa maksiat itu bisa menghalangi rezeki, beliau berlanjut dengan membicarakan soal husnul khotimah atau umur 40 tahun dulu. Kenapa umur 40 tahun, setelah itu su'ul khotimah. Nah, ini berurutan. Nah, menurut Imam Ghazali, itu su'ul khotimah itu dibagi jadi dua. Itu menurut Imam Ghazali. Tapi ini di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi seingat saya itu dibagi dua. Yang pertama itu su'ul khotimah yang bahaya itu ketika kita mau meninggal, itu apa namanya? Kita itu mengingkari apa yang kebenaran Allah, keesaan Allah itu kita mengingkari. Ini yang bahaya su'ul khotimah yang begini. Kita mengingkari. Jadi keburukan itu sudah menguasai hatinya. Jadi ketika kematian datang, jadi wujud dalam bentuk, bisa berwujud dalam bentuk ragu-ragu atau ingkar, sikap membangkang yang menguasai hatinya. Nah, ini su'ul khotimah yang pertama. Jadi ini betul-betul keburukan itu sudah menguasai hati. Jadi sudah seperti itu, hatinya itu dihijab antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Ya, nomor dua, su'ul khotimah yang kedua adalah ini agak levelnya agak ke bawah ya. Jadi ketika ajal mulai datang itu dia masih berpikir tentang apa yang dia inginkan. Nah, ini su'ul khotimah yang agak ini. Jadi ketika ajal datang itu hatinya dikuasai rasa cinta dunia. Jadi ketika dia sudah mau meninggal, itu hatinya itu dikuasai cinta dunia. Oh, pengen rumah padahal sudah mau meninggal, pengen tambah istri lagi, pengen macam-macam padahal sudah mau mati. Ini kan aneh ini. Jadi atau sesuatu yang dicintai syahwatnya. Jadi ini level kedua. Yang sudah mau meninggal kok masih mikir kawin lagi, mikir punya rumah, punya macam-macam. Nah, ini termasuk su'ul khotimah yang kelasnya kedua. Nggak tahu diri aja tuh. Wa ya'dan bu'ala dan bin hatta yaswadda al-qalbu min ghairi taubatin. Jadi yang dimaksud su'ul khotimah itu adalah yaitu dia melakukan maksiat, ditumpuk lagi dengan maksiat, ditumpuk lagi dengan maksiat, tumpuk terus maksiatnya. Maka dan tidak pernah bertaubat. Hatta yaswadu qalbu, maka hatinya ini hitam. Min ghairi taubatin, maka dia itu tidak pernah hatinya hitam. Iyyaka an tatahawana fi a'malika wa takhtaru at-thayyibati limir khatika wahdar nafsaka allati tabayyana janbika fayya allati tahtub waya allati tahtibu alaika. Jadi ada lagi kita itu kadang membuat gampang. Iyyaka an tatahawana, maksudnya tatahawana itu menganggap gampang. Fi a'malika wa takhtaru at-thayyibah, dan kita bisa memilih sesuatu yang baik-baik limir khadika, kepada mirhadika itu artinya WC, jamban.
Jadi kita itu hanya memilih ya kita yang enak-enak, yang itu yang terujungnya hanya dibuang di jamban. Ya, rata-rata kita itu begitu. Jadi itu rata-rata begitu. Wakhdar nafsaka maka takutlah kalian semua kepada nafsu Anda. Allati kang bayyana jan baika kan ada di antara lambung kalian atau ada di antara kita itu faya allati tahtubu alaika. Faya maka utawi nafsu allati kang tahtubu kang iprik itu kalau bahasa Indonesianya itu mencari. Alaika ing atase sira sumalatu fariqo sohibah. Jadi nafsu maka takutlah kalian kepada nafsu kalian. Nafsu Anda itu maka Anda harus takut. Kenapa? Karena nafsu itu yang terus mencoba, terus menggoda kepada kita. Sumalatafarong, maka dia tidak akan pergi kalau Anda tidak meninggal dunia. Itu nafsu terus ada, nafsunya terus ada. Wasyaitonu yufariqu fi Ramadan li'annahu tughullu fihi syayatin. Nah, berbeda dengan setan. Nah, kalau nafsu kan jelas, nafsu itu tidak akan bergeser sampai Anda meninggal, terus masih ada. Nah, wasyaitonu adapun setan itu yufariqu itu minggat atau meninggalkan kita. Fi Ramadana di dalam bulan Ramadan. Li'annahu karena setan itu taqulu itu dibelenggu atau dirantai di dalam bulan Ramadan asyayatina apa bira-bira setan. Berbeda dengan setan. Kalau nafsu itu akan selalu ada sampai Anda meninggal. Tapi kalau setan itu dia bisa pergi ketika bulan Ramadan. Nah, ini perbedaan nafsu dengan setan. Warubama tajidu man yaqtulu fihi wa yasriku fahada min nafsin faida malas. Warubama tajidu, terkadang kita itu menemukan man siapa man orang yaqtulu kang membunuh fihi di dalam bulan Ramadan wa yasriku dan mencuri fahada min nafsin fahada minan nafsi. Terkadang itu kita menemukan pada bulan Ramadan orang membunuh atau pada bulan Ramadan orang mencuri. Ini bukan setan. Ya, saya ingatkan lagi. Ini bukan setan. Fahada minan nafsi. Ini nafsu. Jelas, karena bulan Ramadan saat ini setan nggak bisa apa-apa. Tapi kok masih ada orang yang mencuri, orang yang itu berarti nafsu Anda. Maka ketahuilah Anda takutlah pada nafsu Anda. Nah, nafsu itu tidak bisa hilang. Nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Nafsu tidak bisa hilang. Nafsu itu akan pergi ketika kita meninggal. Itu akan pergi. Maka itu perbedaan setan dan nafsu. Kadang orang itu sekarang banyak menyalahkan setan. Padahal sebenarnya nafsu itu ada pada diri kita sendiri. Faida malat ila maksiati fadzakirha. Faida malat ketika kita condong atau cenderung ila maksiati kepada kepada perkara atau berbuat kemaksiatan, fadzakirha maka ingatkanlah nafsu Anda nafsu Anda itu ingatkanlah bi'adzabillahi dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini condong kepada maksiat, berbuat maksiat, maka ingatkanlah hati Anda dengan apa? Dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wal qati'ati dan putus anillahi saking Allah taala bisa babi sebab condong tadi. Nah, jadi ketika Anda condong melakukan kemaksiatan, maka ingatkanlah nafsu Anda dengan siksanya Allah dan bahwa condong kepada maksiat itu bisa memutus tali antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini benar ulama Syekh Ibnu Athaillah ini benar-benar agak
lama membahas tobat ini. Jadi memang kita harus clear urusan tobat. Kalau kita itu enggak clear urusan tobat, untuk mencapai dimensi yang lain kita agak susah. Maka ada ucapan begini, bersihkanlah hati Anda, atau bersihkanlah hati Anda dari aib-aib yang tercela, maka Anda akan ditunjukkan oleh Allah pada hal-hal yang gaib. Ini ada ungkapan salah satu wali yang begitu. Jadi hati kita ini harus clear dulu urusan itu, urusan macam-macam itu harus clear dulu, baru Anda memasuki dimensi-dimensi gaib. Dimensi gaib itu bukan soal jin, setan, iblis, bukan. Jadi gaib itu bukan soal jin, setan, iblis, itu aja bukan. Surga neraka ini gaib. Bukan hanya orang, kalau sekarang kan ketika ngomong gaib itu pasti urusannya jin, setan, iblis, itu sudah yang kayak gitu-gitu. Padahal gaib itu bukan hanya itu. Pada bulan puasa kok masih ada orang yang membunuh dan ada orang mencuri, berarti itu bukan setan tapi nafsu. Wa idza malat, ketika kita tadi condong pada maksiat, maka segeralah ingatkan nafsu Anda kepada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu al masmum, wal aslu al masmum, wal aslu adapun madu, aslu itu madu, wal asalu, madu wal masmumu yang diracun. Jadi ada madu dikasih racun. Yutroku, maka meninggal kita ilmin, ketika kita mengetahui bihalawati, sebab manisnya madu. Seumpama ada madu dicampur racun, ketika kira-kira kalau kita mengetahui itu, kita minum apa kita tinggal? Kita tinggal. Padahal itu madu. Lama fihi min wujudil ada. Karena kita tahu lama fihi, ketika kita fihi itu ada apa madu, min wujudil ada, wujudnya itu menyengsarakan. Ada itu maknanya ngelarake atau menyengsarakan. Jadi kita sudah tahu bahwa itu madu, kecuali kita nggak tahu ya, maka ini perbedaan nanti karena kita nggak tahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu khulwatun, manis ya. Khadiratun, tur hijau. Jadi kita itu, dunia itu memang manis semuanya. Khadiratun, hijau-hijau. Wa yurwalan, diriwayatkan pada hadis yang lain, aidun jaifatun qadiratun. Ada yang mengatakan dunia itu adalah bangkai, qadiratun yang menjijikan. Nah, maka ini ada dua pilihan. Ketika kita tahu bahwa madu itu dicampur racun, maka kita tidak akan meminum. Kalau kita tidak tahu, berarti kita meminum. Nah, ini perbedaan. Kalau kita tidak tahu, maka dunia itu manis dan rindang, hijau-hijau, indah. Tapi ketika kita tahu bahwa dunia itu adalah bangkai dan menjijikan, khulwatun khadiratun inda alil ghuflah. Jadi menurut alil ghuflah itu orang-orang yang lupa, itu ahli pelupa itu, bahwa dunia itu adalah manis dan hijau. Wajifatun qadiratun, dan dunia itu bangkai dan menjijikkan indal uqolai, menurut orang-orang yang punya akal. Jadi khalwatun hadiratun indan nufus, menurut nafsu dunia itu adalah manis dan hijau menurut nafsu. Jifatun hadiratun indal maroi qalbi, menurut orang-orang yang mata batinnya tajam, murah itu pengilon atau mata batinnya, bahwa dunia itu adalah bangkai dan yang menjijikan. Khalwatun hadiratun litakhdiri. Ada lagi yang mengatakan manis dan hijau menurut orang-orang yang nakut-nakuti. Takdir itu maknanya menakut-nakuti. Wajifatul qadiratun litafsir. Ada lagi yang mengatakan bahwa dunia itu adalah
bangkai yang menjijikan menurut orang yang melari. Tanfir itu artinya lari dari dunia. Fala tahdar, maka jangan sampai ke bujuk Anda, jangan sampai ke tergiur Anda, jangan Anda tergiur oleh semua itu ya. Jangan Anda tergiur, fala tahdar, maka jangan tergiur Anda semua angkum bi khilawatiha, dengan manisnya dunia, fa in akibatah, karena akibatnya murratun itu pahit. Maka Anda sekalian jangan tergiur, jangan tergoda, jangan kepujuk dengan manisnya dunia, karena akibatnya dunia itu pahit. Wa idza qila laka man al mu'minun, wa idza qila laka, ketika dikatakan padamu, man al mu'minun, man siapa, al mu'minu orang yang beriman. Ketika ada orang bertanya kepada Anda, siapakah orang yang beriman itu? Ini pertanyaan. Fakul alladzi ittala'a ala aibin nafsihi walam yansub ahadan minal ibadi ila aibin. Fakul, maka katakanlah atau jawablah, siapa yang orang yang beriman itu adalah ittala'a, itu adalah orang yang melihat ala aibin yang atasnya cacat nafsihi, dirinya sendiri. Orang yang beriman itu adalah orang yang melihat cacatnya dirinya sendiri, walayan sub, dan tidak menistakan akadan atau ngomongno aibnya orang lain. Minal ibadi ila ibin. Jadi yang dikatakan yang dinamakan orang mukmin itu tadi orang yang membicarakan atau melihat aibnya sendiri dan tidak menistakan aib orang lain. Itu orang mukmin. Berarti ketika Anda masih suka mengomongkan orang lain, berarti belum termasuk mukmin. Nah, ini standarnya. Fakul ahadan minal ibadi ila aibin wa idza qila laka, ketika dikatakan pada Anda semua, ketika dikatakan padamu, man al madkhul, siapa orang yang hina itu? Man al madkhul, ketika Anda ditanya siapa yang orang yang hina itu, fakul, maka katakanlah atau maka jawablah atau katakanlah, alladzi yansubu al ibadu, alladzi itu orang yang subuh yang menistakan al ibadah ing kaulo atau ing hamba, ila aibin kepada cacat, wayub riu dan membebaskan nafsu pada dirinya sendiri. Wa mimma wa minhu wa mimma tamada fi ahli zaman. Nah, terus yang dikatakan orang yang hina itu yang gimana? Ini pertanyaannya. Yang dikatakan orang yang hina itu yang gimana? Yaitu orang yang suka membicarakan atau menistakan orang lain, tapi membebaskan dirinya dari kenistaan. Jadi sukanya ngomongin orang, nyacat orang lain. Ini orang yang hina. Wa mimma tamadu fi ahlu zaman mimma ahli zaman mubasitatuhum wa mu'anasatuhum lil asina walau annahum abasu fi wujuhihim. Jadi saya ulangi lagi bahwa su'ul khotimah itu ada dua. Ini yang kita harus wanti-wanti, karena ini doa kita ini hanya ini, su'ul khotimah ini. Semoga kita ini jangan sampai su'ul khotimah. Jadi ketika su'ul khotimah itu dibagi menjadi dua. Jadi su'ul khotimah itu cahaya-cahaya keimanannya itu di hati ini sudah mulai hilang, redup, itu bahaya. Maka Anda segera bertobat. Ini mau tidak mau standar. Maka ketika tobat itu punya dua keuntungan langsung. Yang pertama, rezeki Anda otomatis. Setelah itu Anda lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda su'ul khotimah itu yaitu tadi, ketika yang paling parah yaitu tadi dia, jadi hatinya ini sudah ada kayak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya itu
keburukan itu menguasai hatinya. Jadi kayak dia itu ragu dan mengingkari akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu suul khotimah. Yang kedua yang itu lebih rendah ya. Ketika ajal sudah datang itu kita mikirnya yang macam-macam. Wa mimma tamada fihi ahlus zaman. Ya ini yang terjadi pada orang-orang sekarang, sukanya ngomongin aib orang tapi tidak mau mengkoreksi diri sendiri. Ya, ini termasuk orang yang hina. Ya, orang yang mukmin itu adalah orang yang menyacat dirinya sendiri. Menyacat itu kalau bisa jangan di depan orang ya, di depan Allah. Maksudnya kayak kemarin lah majelis itu tidak ada majelis yang manfaat kecuali hanya kita majelis kepada kita berhadapan dengan Allah, kita hanya mencela diri kita sendiri. Ya, ini yang dimaksud mukmin, orang yang beriman. Fakul alladzi yansubu al ibadah ilal aibu wa ibra'u. Itu kunci kita itu. Nah, sebenarnya kalau kita sudah masuk dimensi tobat, baru kita bisa masuk lagi ke makom-makom yang lain. Kalau Anda tobat ini belum masuk, belum selesai, Anda tidak akan bisa masuk ke makom yang lain. Wa mimma tamada wa ala bisawab.